Perkenalkan, nama saya Lisanti dengan NIM 52033444005 dari kelas reguler C, Sambut 2020. Di sini saya ingin melakukan sampoing berkutu tahap ketiga untuk memenuhi mata kuliah perawatan dan tata rias rambut. Pertama, persiapan pribadi. Sebelum kita memasuki ruangan kerja, terlebih dahulu kita mencuci tangan menggunakan sabun agar tangan kita terhindar dari kuman. Lalu kita menggunakan masker karena ini lagi masa pandemi. Setelah itu, rambut kita sisir rapi dan menggunakan pakaian kerja yang rapi dan juga nyaman. Setelah itu, memakai sepatu yang tidak memiliki hak. Lalu, melepas segala perhiasan yang ada. 2. Melakukan persiapan area kerja. Karena ini lagi masa pandemi, kita harus menyemprot ruangan dengan desinfektan dan menyemprot alat, bahan, dan juga linen dengan desinfektan. 3. Persiapan klien. Kita harus memakaikan masker pada klien, lalu menyemprot tangannya dengan hand sanitizer dan melepas segala perhiasan. Ini dia kondisi rambut klien sebelum melakukan perawatan atau shampooing berkutu. Kemudian memakaikan handuk kepada klien dan menyisir rambut klien menggunakan sisir setengah blow. Jangan lupa kita juga harus menggunakan shower cap. Selanjutnya menyisir lembar analisa. Jenis kulit kepala klien normal, jenis rambutnya normal, bentuk rambutnya lurus, warna rambutnya hitam, kelainan kulit kepala dan rambut memiliki riwayat putih dan berputih. Lanjut, yang pertama-tama kita harus memarking rambut klien menjadi 4 bagian. Lalu kita jepit menggunakan jepitan. Sebelum mengaplikasikan obat kutu, kita harus memakai sarung tangan terlebih dahulu, lalu menuangkan obat kutu pada wadah. Kemudian kita mengaplikasikan obat kutu pada batang rambut atau kulit kepala rambut. Kita mengaplikasikannya pakai tangan, lalu kita gosok secara perlahan. Begitu seterusnya sampai section terakhir. Setelah sectionnya habis, kita menjepit rambut menjadi satu bagian, lalu membungkusnya menggunakan handuk dan shower cap, lalu menggunakan hairband. Setelah itu kita tunggu sampai 35 menit. Setelah waktunya cukup, kita membuka handuknya dan membuka shower cap, lalu kita memasangkan penutup telinga pada klien, kemudian kita melakukan shampooing duduk dan melakukan massage ringan. Kemudian kita menyisir rambut klien menggunakan sisir singkat dan dibersihkan. Setelah kita membersihkan rambut klien, kita mengeringkan rambut klien dengan menggunakan hair dryer yang bersuhu panas. Setelah benar-benar kering, kita memparting rambut klien dan melakukan pencatokan rambut. Kita mencatok rambut klien selapis demi selapis agar telur kutunya cepat mati.
Jika selesai mencatok rambut, kita kembali memparting rambut klien dan mengambil selapis demi selapis, lalu kita menyerik kutu klien. Bisa kita lihat di sini, telur kutu klien berjatuhan. Tahap terakhir, kita berkemas. Kita membersihkan area kerja, merapikan semua barang-barang, membuang sampai pada tempatnya dan mematikan arus listrik. Kemudian kita menyapu area kerja. Ini dia hasil rambut klien sesudah melakukan perawatan. Perkenalkan, nama saya Indri Santi dengan NIM 52033444005 dari kelas reguler C Stambuk 2020. Di sini saya ingin melakukan praktek hair spa untuk rambut berkuku untuk memenuhi mata kuliah perawatan dan tata rias rambut. Pertama, persiapan pribadi. Kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan praktek agar terhindar dari kuman dan kotoran. Selanjutnya kita menggunakan masker, lalu kita memakai pakaian kerja yang rapi dan juga nyaman, lalu memakai sepatu yang tidak memiliki hal. Jangan lupa kita harus menggunakan shower cap agar tetap terlindungi. Dia melakukan persiapan area kerja. Kita harus mensterilkan ruangan dengan desinfektan dan juga alat bahan danganan dengan desinfektan. 3. Persiapan klien. Kita harus memakai masker kepada klien karena ini lagi masa pandemi. Lalu kita menyemprotkan hand sanitizer pada tangan klien dan memakaikan handuk kepada pundak klien. Lanjut mengisi lembar analisa. Jenis rambut klien normal, jenis kulit kepalanya normal, warna rambutnya hitam, bentuk rambutnya lurus. Lalu pertama-tama kita harus menyisir rambut klien menggunakan sisir setengah blow. Ini dia tampak rambut klien sebelum melakukan perawatan. Lalu kita menggunakan sarung tangan sebelum melakukan kerja. Kita memasangkan penutup telinga kepada klien, lalu melakukan sampoin duduk. Kita melakukan sampoin duduk kepada klien dengan sedikit gerakan massage. Kemudian kita menyisir rambut klien menggunakan sisir sikat. Lalu kita mencuci rambut klien menggunakan air dingin. Kita mencucinya sampai bersih. Setelah bersih, kita lanjut melakukan towel dry. Setelah selesai melakukan towel dry, kita memparting rambut klien menjadi 4 bagian. Lalu kita gulung-gulung dan kita jepit. Kemudian kita menuangkan krim kolesterol pada wadah dan mencampurnya dengan ampul. Setelah itu kita mengambil sehelai demi sehelai rambut, lalu kita oleskan krim tersebut. Jangan lupa sambil menggunakan gerakan suction. Begitu seterusnya sampai suction terakhir.
stretch yang terakhir, kita lanjut melakukan 5 gerakan massage pada kepala klien. Lalu melakukan gerakan tapetik pada pundak klien. Setelah itu kita menggulung rambut klien menggunakan handuk hangat. Lalu memijit pundak klien menggunakan minyak kayu putih. Dan melapnya menggunakan handuk hangat juga. Selanjutnya kita membersihkan rambut klien menggunakan air hangat sampai bersih. Setelah bersih, lanjut pemakaian toner pada kulit kepala klien. Setelah itu kita memijit-mijit ringan. Lalu kita mengeringkan rambut klien menggunakan hair dryer yang bersuhu dingin. Lanjut melakukan penataan rambut. Karena jenis rambut klien tidak kering, jadi kita bisa melakukan pencatokan pada rambut klien. Setelah semua selesai, jangan lupa untuk berkemas. Persiapan pribadi. Yang pertama, kita harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air terlebih dahulu agar tangan kita terhindar dari kuman dan kotoran. Lalu kita memakai masker dan menggunakan pakaian kerja yang rapi dan nyaman. Melepas segala perhiasan. Lalu memakai shower cap dan menggunakan sepatu yang tidak memiliki hak. Persiapan area kerja. Kita harus mensterilkan ruangan, alat dan bahan menggunakan desinfektan dan memakai sarung tangan. Ini dia kondisi rambut sebelum melakukan perawatan. Persiapan klien, kita memakaikan masker pada klien, lalu menyemprotkan hand sanitizer pada klien dan memakaikan handuk di pundak klien. Lalu kita menyisir rambut klien menggunakan sisir setengah bol sebanyak 3 kali. Lalu kita mengisi lembar analisa. Lalu kita memakaikan penutup telinga pada klien. Kemudian kita melakukan shampooing duduk. Kita mengaplikasikan sampo sesuai dengan jenis rambut klien sambil melakukan sedikit gerakan massage. Pastikan rambut benar-benar bersih. Menyisir rambut menggunakan sisir sikat. Kemudian kita mencuci rambut klien menggunakan air yang bersuhu dingin. Kemudian kita melakukan towel dry. Kemudian kita mencampurkan krim kolesterol dengan ampul. Lalu kita aduk sampai rata. Kita memarking rambut klien menjadi 4 bagian.
Lalu kita memakaikan penutup telinga pada klien. Setelah itu kita mengaplikasikan krim kolesterol pada rambut klien, section demi sectionnya. Kita mengaplikasikan krim kolesterolnya dengan melakukan gerakan flip. Begitu seterusnya sampai section terakhir. Setelah session terakhir, jangan lupa untuk melakukan massage pada kepala klien menggunakan 5 gerakan. Untuk gerakan topik, kita lakukan di pundak klien. Kemudian kita membungkus rambut klien menggunakan handuk hangat. Lalu melakukan massage pada pundak klien dengan minyak kayu putih. Lalu kita bersihkan menggunakan handuk hangat. Setelah 10 menit, kita mencuci rambut klien menggunakan air hangat sampai krimnya benar-benar bersih. Lalu kita melakukan sedikit towel dry dan mengaplikasikan hair tonic pada rambut klien. Sedikit gerakan massage. Kita mengeringkan rambut klien menggunakan hair dryer yang bersuhu dingin agar rambut klien tidak rusak. Kemudian kita memblow rambut klien. Persiapan pribadi. Pertama, mencuci tangan menggunakan air dan sabun, lalu memakai masker, menggunakan pakaian kerja yang rapi dan nyaman, melepas segala perhiasan, memakai sepatu yang tidak memiliki hak, lalu memakai shower cap, dan yang terakhir memakai sarung tangan. Persiapan area kerja. Kita harus mensterilkan ruangan, alat bahan, dan lain-lain menggunakan desinfektan. Ini dia kondisi rambut klien sebelum melakukan perawatan. Persiapan klien. Pertama kita harus menggunakan masker pada klien, lalu menyemprotkan hand sanitizer pada tangan klien, dan menaruh handuk di pundak klien. Lalu kita mulai menyisir rambut klien menggunakan sisir setengah blow. Kita menyisir sebanyak 3 kali. Kemudian kita melakukan diagnosis untuk mengisi lembar analisis. Lalu kita menggunakan penutup telinga pada klien dan mulai melakukan shampooing duduk. Kita melakukan shampooing menggunakan sampo dan air. Samponya harus sesuai dengan jenis kulit kepala klien. Kita melakukan shampooing sampai kepala klien benar-benar bersih sambil dipijit ringan kepala klien. Lalu kita menyisir rambut klien menggunakan sisir sikat. Setelah selesai melakukan shampooing, kita membawa klien ke kamar mandi untuk membersihkan kepala klien dengan air. Kita membersihkannya sampai benar-benar bersih. Kemudian kita melakukan towel dry. Kemudian kita memparting rambut klien menjadi 4 bagian. Kemudian kita mengaplikasikan krim masker. Kita tuangkan pada wadah, lalu kita aplikasikan menggunakan sisir cat. Kita mengaplikasikan hair mask dari bawah. Kita mengaplikasikannya pada batang rambut dan ujung rambut,
tanpa mengenai kulit kepala klien. Jangan lupa untuk menggunakan penutup pinnya pada klien. Setelah semuanya selesai, lalu kita membungkus rambut klien menggunakan handuk hangat. Lalu potong wajah klien menggunakan jari manis dan jari tengah pada titik-titik tertentu. Setelah itu lakukan massage pada pundak menggunakan krim massage atau minyak zaitun. Bilas pundak pakai handuk hangat. Setelah waktunya cukup, kemudian kita melakukan pembilasan. Kita membilas rambut klien menggunakan air hangat dan tidak lupa mengaplikasikan sampo pada hairline rambut saja. Lalu kita melakukan towel dry dan mengeringkan rambut klien menggunakan hair dryer yang bersuhu dingin sampai rambut klien benar-benar kering. Setelah rambut setengah kering, kita sisir menggunakan sisir besar dan kita parting menjadi 4 bagian. Kemudian kita melakukan penataan. Kita melakukan penataan di sini dengan cara memblow rambut klien. Kita tetap menggunakan hair dryer yang bersuhu dingin agar rambut tidak rusak kembali.